Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi di podcast MAMN, podcastnya Ponpes Miftahun Najah. Oke, kali ini kita bersama Ustadz Lanang Utama LC. Beliau mengampu pelajaran apa, Ustadz? Saya fikih, usul fikih dan nahwu. Oke. Kali ini kita akan ngobrolin tentang studi Timur Tengah ya. Studi Timur Tengah ini termasuk salah satu program sukses studi lanjut yang diadakan di MA Miftahun Najah. Jadi semacam program pendampingan supaya anak-anak ini yang terutama kelas 12 ini sukses melanjutkan studinya setelah tamat dari MA. Oke Ustadz, mungkin kita ingin tahu ini kaitannya dengan studi Timur Tengah ini. Bisa diceritakan ini mungkin. Baik. Alasannya ada program studi Timur Tengah ini apa? Bismillah ya. Jadi program ini ya kita rancang agar siswa itu bisa mengembangkan ya tidak hanya di kampus domestik aja, tapi mereka juga bisa mengembangkan di alumninya itu juga punya jaringan di Timur Tengah gitu ya. Khususnya negara-negara yang ada basic study-nya seperti itu. Nah, gimana caranya? Yang pertama dengan penguatan bahasa Arab tentunya. Penguatan bahasa Arab ini ya tidak hanya mereka apa yang dipelajari di kelas ya, karena yang di kelas itu hanya sebatas kaidah simple lalu praktiknya ya, jadi cara sederhana aja, paling nggak secara ringkas, karena memang tidak semua minat atau fokus pada bahasa Arab seperti ya. Nah, sedangkan di program ini itu mereka akan diajarkan lebih detail lagi ya, jadi tidak hanya bisa membaca kitab ya atau kajian kitab kuning, tapi kita juga bacakan syarahnya atau penjelasan dari kitab kuning tersebut. Misalkan yang sudah berjalan ini adalah kitab Safinatun Najah, kita coba ajarkan dengan penjelasan kitab Nailur Roja seperti itu. Nah, selain itu kami juga nanti di akhir itu ada pembahasan tentang soal, kisi-kisi soal apa aja yang ada di soal-soal tes ya untuk menuju Timur Tengah. Khususnya soal-soal Kemenak ya, soal-soal Al-Azhar seperti itu. Kira-kira apa hal utama yang harus dimiliki siswa ini ya untuk betul-betul siap untuk studi di Timur Tengah itu? Oke, baik. Yang pertama jelas bahasa Arab, karena bahasa Arab ya, sangat penting sekali ya. Di sana ngobrol aja pakai bahasa Arab ya. Gimana kita tidak bisa memahami penjelasan dari dosen atau syekh sedangkan kita tidak punya kemampuan bahasa Arab ya gitu. Jelas bahasa Arab jelas penting sekali ya, maka dari itu di program ini penguatannya itu bahasa Arab ya, seperti itu. Lalu yang kedua itu dana ya atau mungkin fundingnya ya. Karena panitia walaupun mereka mendapatkan beasiswa untuk membuat paspor ya untuk ke Jakarta itu butuh dana paling tidak seperti itu. Apalagi yang mohon maaf tidak mendapatkan beasiswa atau mandiri seperti itu. Nah, itu paling tidak 2 itu ditambah niat ya. Niat ini jelas, niat dan tekad ini harus mereka miliki, karena ya kalau niatnya tidak ada, tekadnya nggak ada, nanti gimana mereka mau berkembang, gimana mereka mau belajar bersungguh-sungguh seperti itu. Jadi faktor bahasa sangat penting banget ya. Betul. Ada nggak sih logat-logat khusus? Kalau di sini kan Jawa, misalnya bahasa Jawa kan macam-macam, ngoko, halus dan sebagainya. Kalau bahasa Arab sendiri gimana? Ada, mereka tergantung dari negara, karena bahasa Arab itu kan bahasa pemersatu wilayah ya. Kalau jadi daerah Timur Tengah yang tadi dari beberapa negara. Nah, misalkan di daerah Yaman ya, itu mereka melafatkan ja itu dengan ya gitu. Misalkan aina ja'a jadi aina ya'a kayak gitu. Nah, kalau di Mesir ja itu menjadi ga gitu ya gitu. Atau mungkin Kof itu menjadi A gitu, misalnya Bakolah jadi Ba'alah seperti itu. Itu ya lahjah-lahjah dari masing-masing daerah aja seperti itu. Tapi insya Allah kalau misalkan kita fusah bisa belajar bahasa fusah, itu insya Allah mereka akan paham. Oh, mereka paham lah ya, nggak usah khawatir masih belepotan dan sebagainya. Betul. Mereka paham, oh ini orang Indonesia, ini orang Timur mereka nyebutnya. Mereka akan lebih care dengan kita gitu, apalagi kita sebagai pelajar. Gitu. Kalau antum kan ini ya Yaman ya. Iya. Kalau ini studi Timur kita ini luas kan, nggak cuma di Yaman aja? Iya, jadi
Pertama Yaman ya, Yaman karena memang saya basicnya di alumni sana, tahu seluk beluknya gitu Iya, ya. iya. Yang kedua kita juga nanti di Mesir ya, kemarin ada Mesir. Jadi Mesir itu ada beberapa jalur ya. Pertama kita arahkan tes Kemenak ya, tes Kemenak agar mereka bisa cepat ya. Kemudian nanti yang mungkin tidak lolos kita bisa bawa juga nanti melalui program bahasa seperti dari kita program sendiri. bahasa. Ya, itu yang kedua Mesir, yang ketiga nanti ada Maroko ya. Maroko itu juga nanti melalui tes Kemenak. Karena untuk menuju ke sana itu hanya lewat tes Kemenak, PPI dan NU, Nahdlatul Ulama seperti itu. Adapun Nahdlatul Ulama kuotanya hanya 20-25 jadi cukup sedikit sedangkan persaingannya ketat. Iya. Kemudian untuk di Tunisia kita nanti arahkan pendaftaran melalui PPI Tunisia. Seperti itu. Kalau di Indonesia kan banyak bimbingan belajar gitu ya. Nah, kalau di sini apakah ada bimbingan khusus gitu? Ada program-program yang umum di luar, kalau kita memang diadakan tujuan itu, ada nggak di luar ini memang yang menawarkan bimbingan? Oh iya, ada. Itu biasanya mereka di Pare. Kalau di Jogja Pare. saya kurang tahu ya, ada atau enggak. Mereka biasanya di Pare. Jadi di Pare itu nanti ya hampir sama dengan ini. Pendalamannya juga pendalam bahasa ya, pengajian kitab dan lain-lain. Itu biasanya di Pare. Cuma nanti mereka biasanya sudah ditambahkan bonus TOEFL atau TOEFL-nya bahasa Arab seperti itu. Iya. Biasanya seperti itu. Oke, ini terus kaitannya pilihan jurusan ya. Mungkin ada tips nggak ini buat siswa-siswa di MA Miftahun Najah ataupun yang menonton kalau mau studi di Timur Tengah. Nah, dalam menentukan pilihan tuh apa yang perlu dipertimbangkan gitu? Iya. Yang pertama ketahui dulu apa maunya gitu. Apa tujuannya, misal ke Mesir, ke Yaman, ke Saudi, apa tujuannya? Mau ngambil apa? Jadi sayang-sayang kalau kita ke sana kita nggak tahu tujuannya apa. Kita mau ngambil apa? Mau ngambil fikih kah atau ngambil akidah, ngambil tafsir, hadis atau qiraat mungkin yang sudah hafal Quran. Jadi ketahui dulu minatnya apa gitu. Yang kedua, nanti ketika sudah tahu saya pengen fikih. Nah, itu jangan sampai kita kendor ya. Kalau kita sudah kendor nanti banyak cobaan. Nanti bukan malah belajar, malah dagang. Gitu. Iya, malah dagang, jualan nasi, jualan apa itu kan banyak sekali itu. Banyak juga. Iya, karena kesana malah bisnis. iya, karena ya namanya orang Indonesia kan kangen nama masakan Indonesia. Oh iya. Nah, Peluang tahu lah dia ini. bisa masak, akhirnya malah buka warung nasi rendang apa itu banyak juga. Dan tadi makanya niat itu penting sekali, tekad niat itu. Yang ketiga ya telaten ya, belajar dengan telaten ya, dekati syekhnya ya kan. Ya jangan sampai menyakiti gurunya ya, karena tadi ridhonya ilmu itu tadi di ridho syekhnya itu sangat berkaitan sekali seperti itu. Kalau dari sisi karakter mungkin ya, dan kebiasaan di Indonesia sama Timur Tengah ada bedanya nggak? Ya, guru-guru di sana seperti apa, lingkungan belajarnya seperti apa gitu? Ya cukup ada perbedaan ya. Misalkan kalau di ya sebagaimana saya yang pernah alami di Yaman sendiri itu mereka lebih santai ya. Jadi mereka santai lebih ya? santai, tidak terlalu ketat atau mungkin dengan peraturannya. Itu terutama untuk di halaqah di mulazamahnya. Sedangkan untuk di formal itu tergantung dari dosen. Memang ada dosen yang dia kalau sudah telat ya nggak bisa masuk. Sama gitu. juga kayak di Indonesia. Ya? Iya. Seperti itu. Iya. Tapi secara umum jika di halaqah ya, kalau di halaqah itu ya mereka lebih santai aja. Jadi pendekatannya bisa face to face ya, misalkan seperti itu. Bahkan kita bisa ya langsung ke rumahnya gitu. Bahkan waktu saya pernah belajar tasawuf ya dengan Syekh Kamal, itu di rumahnya langsung disuguhi makanan, cuma santrinya cuma 3 karena saya dengan teman saya itu satu orang Malaysia itu di rumahnya disuguhi makanan di sini. Jadi memang mereka karena salah satu adat mereka ikramud duyuf ya, atau menghormati tamunya luar biasa, itu menjadi bagian dari adat budaya yang berbeda gitu. Terus gini, barangkali kan orang ingin studi di Timur Tengah itu dia setelah lulus punya sesuatu kebanggaan atau oh iya saya harus studi di Timur Tengah biar apa-apa ini motivasinya apa biar? Ya, yang jelas pertama value ya. Value ya memang tidak bisa dipungkiri, value ketika mereka lulusan luar dengan dalam ya itu berbeda itu ya, di jenis apapun seperti itu.
Tentunya ya berdasarkan jenisnya juga, ya kan. Nah, yang pertama itu, yang kedua ya mereka punya basic pengalaman itu. Ya, tentunya yang mereka sudah belajar di luar, mereka punya pengalaman, bekal itu akan mereka bawa gitu. Dan bisa di-sharing di teman-teman di Indonesia. Yang kedua, yang ketiga relasi. Ya. Tentunya yang sudah keluar mereka punya relasi, jaringannya itu sudah kuat, lebih kuat ya paling tidak daripada hanya di Indonesia. Itu paling tidak itu. Dan ketiga ini itu menjadi daya yang sangat plus dibandingkan teman-teman yang hanya belajar di Indonesia seperti itu. Memang tidak dipungkiri, kembali ke masing-masing, kalau misalkan mereka di luar hanya diem aja di kamar ya gitu. Hasilnya juga nanti sama-sama aja. Jadi memang ya sudah harus aktif, harus telaten, harus belajar seperti itu. Dulu Ustadz Tama berapa tahun di Yaman? Saya 4 tahun, dari 2019 sampai 2023. Berapa kali pulang? 2 kali. 2 kali ya. Ini berarti memang mental siswa kita ya, atau siapapun yang mau kuliah di Timur Tengah memang harus disiapkan ya. Iya, harus pegel sama harus rela. Ya itu tadi ikhlas itu kan, meninggalkan Indonesia, meninggalkan orang tua, keluarga, masakan gitu. Nah, mungkin langsung ke orang tua ini. Orang tua punya peran penting apa ini kalau anak-anaknya ini mau studi ke Timur Tengah? Ya, untuk orang tua ya, memang yang paling sangat penting itu support ya, supportnya, dukungannya. Ya, jadi tidak hanya mungkin dari support finansial, itu pasti ya jelas penting sekali. Kemudian support apa yang kira-kira yang dibutuhkan untuk minat itu menuju ke sana. Ya, gitu kira-kira pengarahan itu juga menjadi support juga. Yang ketiga jelas doa dan ikhtiarnya seperti itu. Baik Ustaz Tama, terima kasih nih atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan program studi lanjut ya, sukses studi lanjut, terutama studi Timur Tengah ini bisa sukses juga di MA Miftahul Najah, dan bisa, harapannya adalah ya beberapa siswa kita itu amin. Bisa belajar di Timur Tengah, dan ini bisa jadi nilai tersendiri ya. Iya betul. Bisa mengangkat pondok juga kan. Ada lulusan Timur Tengah gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini manfaat informasinya buat siapapun yang menonton channel MA Miftahul Najah. Oke, sampai jumpa lagi di podcast MAMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.